Salam, jumpa lagi kita bersama-sama di dalam program Satelit Saat Teduh 5 Menit bersama saya Pendeta Ferdinand Tambunan. Saudara, mari kita siapkan hati sebelum kita baca firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu pada saat ini membuka hati dan pikiran kami, jiwa roh kami, agar Tuhan penuhi kami dengan roh-Mu. Berikanlah penerangan, berikanlah pencerahan, hikmat daripadamu. Berikanlah kami pengertian supaya kami dapat melakukan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, agar kami boleh dibangunkan oleh kebenaran-kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara, hari ini judul satelit kita, Yesus bangkit dan hidup, haleluya. Satelit kita dari Injil Lukas pasal 24 ayat 38 sampai ayat yang ke-40 bunyinya demikian. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Selamat Paskah. Haleluya. Yesus sudah bangkit. Kita sudah mendapatkan kemenangan. Kebangkitan Yesus adalah sebuah peristiwa terbesar di dalam sejarah dunia ini. Kebangkitan Yesus bukan hanya menggemparkan bagi para imam dan tua-tua Israel. Kebangkitan Yesus juga sampai sekarang masih dipercakapkan oleh banyak orang dari berbagai keyakinan. Ada yang mengakuinya, ada juga yang menyangkalinya, bahkan menolak akan kebangkitan dengan berbagai macam argumen-argumen. Saudara-saudara, para murid yang merasa kehilangan guru mereka yang telah menyertai mereka sekitar 3,5 tahun ternyata digantung di kayu salib. Yesus pun berulang kali sudah mengatakan kepada mereka bahwa ia akan mati dan bangkit kembali. Namun saat Yesus sudah bangkit, mereka masih berada di dalam keraguan-raguan. Dalam keraguan dan kegalauan inilah Yesus membuktikan bahwa ia sudah bangkit dengan menampakkan dirinya kepada mereka. Saudara-saudara, perhatikanlah reaksi mereka saat Yesus nampak dan berada di tengah-tengah mereka. Dalam ayat 37 dikatakan mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Wow. Dalam penampakan itu, Yesus membuktikan bahwa ia sudah bangkit. Dia bukan hantu. Di sana dikatakan bahwa dia menunjukkan bekas paku pada tangan dan kakinya. Dia meminta para muridnya untuk meraba dan melihat dan tubuhnya dengan seksama. Juga dia meminta makanan dan kemudian memakannya, memakan sepotong ikan goreng. Nah, semua itu membuktikan bahwa Yesus yang bangkit adalah Yesus yang sama. Sekali lagi saya katakan, Yesus yang bangkit adalah Yesus yang sama yang telah mati di kayu salib di Golgota. Setelah membuktikan secara fisik akan kebangkitannya itu, Yesus juga mengingatkan kembali akan isi kitab suci. Dalam ayat 46 dikatakan, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Yesus juga mengingatkan akan janji Bapa kepada mereka untuk menerima kuasa dari tempat yang tinggi. Di dalam ayat 49, Yesus berkata, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lihatlah, Yesus menyatakan kebangkitannya dengan janjinya, dengan nubuatannya, dan menyatakan janjinya untuk memberikan kuasa dari tempat yang tinggi.
Setidaknya ada 3 hal bukti bahwa Yesus sudah bangkit. Pertama, fisiknya nyata dengan tubuh kemuliaan. Nyata, bukan hantu. Yang kedua, tanda-tanda penderitaannya di mana ada bekas lubang paku menunjukkan bahwa Yesus yang bangkit adalah Yesus yang sama yang sudah disalibkan itu. Yang ketiga, pesan kitab suci menyatakan bahwa ia harus menderita dan bangkit. Diungkapkan kembali oleh Yesus bahwa dia menggenapi kitab suci. Haleluya. Yesus sudah bangkit dan hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Saudara-saudara, oleh karena Kristus hidup, maka kita memiliki jaminan hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.